Petugas mengevakuasi 2 penumpang minibus yang tertimpa besi beton di ruas tol Depok Antasari, Depok, Kamis siang. 1 korban luka berat dan 1 lainnya luka ringan. Keduanya dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan berawal saat minibus dan truk melaju searah dari Cilandak menuju Depok. Namun tiba-tiba minibus hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk pengangkut besi beton ukuran besar. Benturan keras mengakibatkan truk terguling dan muatan besi beton tumbang menimpa minibus hingga ringsek. Pengemudi kurang bisa menguasai kendaraan sehingga menabrak bagian belakang truk yang bermuatan besi beton ini. Kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan cukup panjang 2 jam setelahnya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Yakin bayinya tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Orang tua bayi hari ini rencananya akan jalani tes DNA. Dua bidan rumah sakit di Yogyakarta ditangkap diduga menjual lebih dari 60 bayi modus adopsi ilegal. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik program Presiden Prabowo makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi. Halo pemirsa, saya Yogi Ardian, inilah seputar iNews siang. Dan pemirsa, kita akan saksikan informasi yang pertama. Polisi membongkar kasus jual beli bayi yang diduga dilakukan oleh pemilik dan bidan sebuah rumah bersalin di Yogyakarta. Beroperasi sejak tahun 2010, sudah ada 66 bayi yang dijual belikan secara ilegal dengan harga 55 hingga 65 juta rupiah untuk setiap bayi. Rumah bersalin Sarbini Dewi di kawasan Demaan Baru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta inilah yang diduga jadi tempat jual beli bayi. Warga sekitar tidak ada yang curiga. Mereka menyangka rumah ini hanya rumah bersalin seperti pada umumnya. Warga baru tahu ada praktek jual beli bayi saat Polda DIY menggerebek tempat ini. Nggak ada yang mencurigakan gitu? Tidak. Malah baik, beliau kan banyak mengasuh anak-anaknya yang mungkin bayi yang ditinggal. Sekarang kan sudah pada besar tuh kelihatan terlibat. Pemilik dan seorang bidan rumah bersalin Sarbini Dewi, pelaku penjualan bayi DM dan JE telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya ditangkap saat menjual bayi perempuan berusia 1,5 bulan dengan harga 55 juta rupiah yang akan diadopsi secara ilegal. Praktek jual beli bayi oleh kedua tersangka diduga telah berlangsung sejak 2010. Total 66 bayi telah dijual oleh kedua tersangka, terdiri dari 28 bayi perempuan, 36 bayi laki-laki, serta 2 bayi tanpa keterangan jenis kelamin. Bayi perempuan dijual mulai 55 juta dan bayi laki-laki 65 juta. Pembelinya tersebar di sejumlah daerah hingga ke NTT, bahkan Papua. Para tersangka ini telah melakukan penjualan ataupun berkegiatan sejak tahun 2010. Kemudian para tersangka ini pernah menjadi residivis di tahun 2020 dan telah divonis selama. Dua tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak terancam 15 tahun penjara. Dari Yogyakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri orang tua bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta terus mencari keadilan. Pak Sutri, warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu sangat yakin bayinya tertukar. Namun pihak rumah sakit juga bersikeras tidak melakukan kesalahan. Kedua pihak akhirnya sepakat untuk melakukan tes DNA. Kesempatan dalam suasana yang penuh keluarga. Meski masih berduka atas kepergian bayinya, Muhammad Rauf dan Feni berupaya mencari keadilan, mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di Menteng, Jakarta Pusat.
Pasangan suami istri warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi ini yakin bayi yang lahir secara sesar 16 September lalu tertukar dengan bayi lain di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Duka Rauf dan Feni bertambah saat bayinya meninggal 2 hari kemudian. Melalui video curhatannya di media sosial, sang ayah Rauf mengaku curiga karena pihak rumah sakit melarang keluarga melihat bayi. Rauf hanya diminta mengazankan bayinya. Kecurigaan bertambah lantaran bayi yang meninggal memiliki tai lalat, sedangkan ia yakin bayi yang dilahirkan istrinya tidak memiliki tai lalat di wajah. Bayi yang meninggal juga terlihat lebih besar dibandingkan bayi yang dilihatnya saat mengazani. Merasa banyak kejanggalan, Rauf akhirnya nekat membongkar makam bayinya untuk memastikan lagi ciri fisik. Tahu tertukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir ibunya nggak diperlihatkan gitu. Setelah bayi dibawa keluar saya langsung azanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Dari KPRI? Harapan saya ingin anak saya kembali lagi sama saya dan rumah sakit bisa ditindak lanjut. Usai curhatan Rauf viral, pihak Rumah Sakit Cempaka Putih menemui Rauf dan menawarkan tes DNA gratis. Sesuai perjanjian, tes DNA akan dilakukan hari ini. Intinya kami dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akan memfasilitasi proses pemeriksaan DNA untuk menguak kebenaran dan akan menanggung biaya yang diperlukan di laboratorium yang dipilih oleh Pak Rauf dan Bu Feni. Semoga hal ini bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Usai mendapat aduan Rauf dan Feni, KPAI akan memanggil pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk klarifikasi. Jika misalnya hasil itu adalah negatif gitu ya, bahwa yang meninggal itu bukan bayi keluarga ini, tentu harus ada konsekuensi ya, kira-kira bayi yang sesungguhnya di mana gitu ya. Ya tentu pihak rumah sakit itu harus bertanggung jawab. Keluarga juga menginginkan terkait SOP yang ada di sana tentu harus dijelaskan. Termasuk juga misalnya mendapatkan rekaman medik ya dari proses pelayanan yang ada di sana. KPAI juga akan mengawal tes DNA untuk mengungkap kebenaran. Apakah benar bayi Rauf tertukar atau tidak? Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan pemain Timnas Indonesia pelatih Persewangi Banyuwangi Samsudin Batola meninggal dunia akibat mobil yang ditumpangi menabrak bus di ruas tol Probolinggo, Jawa Timur. Pengemudi mobil diduga lalai. Info. Mobil minibus ini ringsek usai mengalami kecelakaan menabrak bus pariwisata di ruas tol Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, legenda PSM Makassar yang juga mantan pemain Timnas Indonesia, Samsudin Batola, tewas di lokasi kejadian. Keluarga yang mengetahui kejadian ini terkejut dan berduka. Korban yang kini menjadi pelatih kepala Persiwangi Banyuwangi mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju technical meeting untuk gelaran Liga 3. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi minibus yang hilang kendali hingga menabrak bus di depannya. Saya engkau jangan kaget ya. Saya apa ini Nabila? Samsudin mengalami kecelakaan di Probolinggo. Tapi Nabila dia meninggal, tapi cari informasi dulu. Jenazah almarhum dimakamkan keluarga Jumat siang ini. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini mantan Menkumham Yasona Lawli akan diperiksa KPK terkait dengan kasus Harun Masiku. Apa hubungan Yasona dengan Harun Masiku hingga harus diperiksa KPK? Kita sudah terhubung dengan Dilami Aulia di gedung KPK. Dilami, silahkan dengan laporan Anda. Pemirsa, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan periksa mantan Menkumham Yasona Lawli terkait dengan kasus Harun Masiku. Mungkin Anda pemirsa masih penasaran dan bingung mengapa Yasona Lawli dikaitkan dengan Harun Masiku. Pemirsa, Harun Masiku menghilang sejak Januari 2020 dan pada saat itu KPK sedang melakukan OTT dugaan suap pergantian waktu antar anggota DPR dan Yasona Lawli menjadi Menkumham pada saat itu dan sekaligus juga menjadi Ketua DPP PDIP bidang hukum HAM dan perundang-undangan. Sementara itu Harun Masiku menjadi caleg PDIP pada saat itu. Dan atas buntut kasus OTT yang dilakukan oleh KPK membuat
PDIP melakukan atau membentuk tim hukum yang mana ini diumumkan secara langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga Yasona Lawli yang menjabat sebagai Ketua DPP PDIP saat itu. Dan juga simpang siur menghilangnya Harun Masiku ini membuat sejumlah perbedaan spekulasi yang mana Yasona Lawli mengatakan bahwa Harun Masiku belum kembali sejak 6 Januari 2020. Sementara anak buahnya Roni F yang merupakan Dirjen Imigrasi mengatakan terjadi delay pergantian data perlintasan sudah kembali sejak 7 Januari 2020. Demikian laporan dari kami, kembali kepada Anda, Wiki. Baik, Dilamit, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri mengkritisi anggaran makan bergizi gratis program Presiden Prabowo. Sebagai ibu-ibu yang paham urusan dapur, Megawati menilai anggaran makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi tidak masuk akal. Kasih makanan gratis, setuju saya. Benar-benar. Oh itu kan 10.000. Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo kalau dengar ini tolong deh suruh hitung lagi. Mantan Presiden yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritisi anggaran Rp10.000 per porsi untuk program makan bergizi gratis. Menurut Megawati, anggaran Rp10.000 sangat sedikit untuk mencukupi menu makan bergizi gratis. Setelah Presiden Prabowo memangkas anggaran menu makan bergizi gratis dari Rp15.000 jadi Rp10.000, kami mencoba membeli makan siang dengan budget Rp10.000 di sebuah warteg sekitaran Jakarta. Dan ini yang kami dapatkan. Bu Kasturo, aku mau pesen makanan nih Bu, dengan harga Rp10.000 itu menunya apa aja sih Bu? Kalau pakai sayur menunya, sayur sama orek, terus gorengan. Oh gitu, betul. Kalau saya mau telur bisa nggak Bu, dengan Rp10.000? Bisa, cuman kan sama telur aja. Oh, cuma sama telur aja Bu ya? Pakai ayam nggak bisa Bu, Rp10.000 Bu? Bisa. Emang biasanya pakai ayam berapa? Kalau pakai ayam paket 15. Dengan uang Rp10.000 ternyata tidak cukup untuk membeli makan siang lengkap dengan sayur, telur, atau daging. Lalu dari mana pemerintah akan mengupayakan kekurangan dana untuk memenuhi makan bergizi gratis? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dan sempat canggung saat mengetahui Bahlil Lahadalia ditunjuk Jokowi menjabat sebagai Menteri Investasi. Terlebih, Menteri Investasi umumnya dijabat oleh mereka yang lulusan luar negeri. Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu-gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Pemirsa, kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah masih menjadi PR besar dunia pendidikan. Kali ini seorang siswa di salah satu sekolah favorit di Jakarta Selatan mengaku dirundung oleh kakak kelasnya di toilet sekolah. Orang tua korban melapor ke polisi. Kasus dugaan perundungan atau bullying terhadap pelajar kelas 10 di sebuah SMA negeri favorit kawasan Bulungan, Jakarta Selatan terus diselidiki. Orang tua korban telah melapor ke polisi dan kini tengah menunggu hasil visum. Dalam laporan orang tua, perundungan terhadap anaknya terjadi di toilet sekolah. Korban ditarik kakak kelasnya dan dianiaya oleh 4 anak lain. Pelaku juga merampas sepatu dan handphone korban. Perundungan terjadi saat jam istirahat di lingkungan sekolah. Kemudian itu terjadi di toilet sekolah dan itu masih didalami yang pasti. Ya, kakak kelasnya. Untuk korban ini adik kelas? Adik kelas. Ya. Untuk korban kelas 10, kemudian untuk yang terlapor kelas 12.
Tak hanya di sekolah favorit, perundungan di lingkup sekolah juga terjadi di sebuah SMP di Surabaya Utara. Korbannya seorang siswa disabilitas bahkan dirundung selama 2 tahun. Korban dipukuli, diancam dengan senjata tajam bahkan ditenggelamkan oleh teman-temannya hingga akhirnya korban depresi. Korban pernah melapor ke pihak sekolah namun tidak ditanggapi serius. Akibatnya perundungan terus terjadi hingga 2 tahun. Tanpa pengawasan ketat dan sanksi berat, perundungan di lingkup sekolah akan terus berulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mesin dispenser SPBU tiba-tiba meledak usai karyawan selesai mengisi BBM ke sebuah minibus. Ledakan disusul kobaran api mengakibatkan seorang karyawan SPBU luka-luka. Detik-detik insiden ledakan di SPBU terekam kamera CCTV. Meski dispenser tiba-tiba meledak dan menyemburkan api dan asap usai pengisian BBM di SPBU Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pengemudi 2 kendaraan yang tengah mengisi bahan bakar pun panik, langsung menjauhkan mobilnya dari mesin dispenser SPBU. Akibat peristiwa ini, karyawan SPBU mengalami luka bakar di kedua tangan. Korban dilarikan ke sebuah klinik untuk perawatan. Belum diketahui penyebab pasti kejadian, namun petugas kepolisian dari Polsek Duren Sawit masih meminta keterangan saksi-saksi. Garis polisi pun telah dipasang, operasional SPBU dihentikan sementara. Hanya karena tak terima anak majikannya yang seorang dokter koas kebagian jadwal jaga di saat libur Nataru, seorang pria diduga sopir tega menganiaya dokter koas di sebuah toko kue di kota Palembang. Tanpa rasa bersalah, pria berbaju merah diduga sopir seorang dokter koas memukuli seorang dokter koas pria di sebuah toko kue di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara sejumlah rekan korban berusaha melerai. Diduga seorang dokter koas wanita tak terima kebagian jadwal jaga di libur Nataru meski jadwal sudah disepakati bersama sebelumnya. Namun saat bertemu sopir dokter koas wanita tiba-tiba memukul korban. Datang, kita kasih minum, terus ngobrol selanjutnya itu kayak sampai bersetegang itu kita kurang tahu apa permasalahannya. Yang pasti pas kita setelah ini tahu ada yang berantem. Untuk kejadian detailnya kita. Akibat pemukulan, korban terluka di gigi dan wajah, mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Puluhan WNI yang tinggal di Suriah dievakuasi pemerintah menyusul situasi di Suriah pasca tergulingnya rezim Al-Assad. Evakuasi ini merupakan gelombang pertama, total 1.100-an WNI yang terdata tinggal di Suriah. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, perasaan lega terlihat dari wajah-wajah 37 warga negara Indonesia saat menginjakkan kaki mereka di tanah air. 37 WNI ini mayoritas pekerja migran di Suriah ikut evakuasi WNI gelombang pertama dari Suriah. Situasi Suriah yang berkecamuk membuat mereka resah dan ketakutan. Bahkan mereka mengaku tidak bisa tidur karena situasi yang genting dan mencekam. Semenjak perang sini nggak bisa tidur saya 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam saya nggak bisa makan, nggak bisa minum karena takut gitu kan ada yang gedor pintu. Konflik bagaimana? Ya takut lah Pak, kita di dalam KBRI cuma alhamdulillah selalu ditenangin oleh orang-orang KBRI untuk kita jaga diam di. Pemirsa, 5 kendaraan tabrakan beruntun di Tol Cawang Jatinegara, Jakarta Timur. Jangan kemana-mana, tetap bersama Seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, anak-anak kerap kali menjadi korban. Di Jombang, Jawa Timur, seorang balita tewas diduga dianiaya kekasih ibunya. Sementara itu di Mandailing, Natal, seorang suami mengamuk menganiaya istrinya usai kepergok berduaan dengan kepala desa di dalam mobil.
Keributan terjadi saat seorang suami memergoki istrinya berduaan di dalam mobil dengan seorang kepala desa di Desa Patiluban Hilir, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sang suami yang emosi menganiaya istrinya setelah terbukti selingkuh. Namun korban yang menderita luka-luka membantah berselingkuh. Seorang balita 3,5 tahun warga Mojo Agung ditemukan tewas langsung diotopsi di RSUD Jombang untuk memastikan penyebab kematiannya. Korban sebelumnya diketahui dibawa oleh kekasih ibunya, sementara sang ibu dan ayah tengah menjalani proses perceraian. Sore harinya, korban ditemukan dengan sejumlah luka di kepala dan perut, langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban telah dimakamkan keluarga terduga pelaku serta ibu korban, hingga kini masih menjalani pemeriksaan polisi. Tim kontributor iNews melaporkan. 5 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Tol Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur. Imbasnya terjadi kemacetan panjang. 5 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di jalur kontraflow Cawang Jumat pagi. 5 kendaraan termasuk sebuah mobil mewah rusak berat. Diduga salah satu kendaraan yang melintas dari arah Pancoran masuk ke jalur kontraflow yang mengarah dari Cawang ke Pancoran. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Pemirsa, jangan biarkan anak balita Anda bermain sendirian. Di Subang, Jawa Barat, balita 1,5 tahun tewas karena terperosok ke dalam septic tank saat ditinggal ibunya ke dapur. Sementara 2 bocah kakak beradik tenggelam di kolam bekas galian. 1 anak meninggal, 1 kritis. Nunung histeris dan langsung menggendong anaknya yang sudah tak bernyawa. Balita perempuan 1,5 tahun ini tewas tenggelam setelah terperosok ke dalam lubang septic tank di dekat rumahnya di Ciasem, Subang, Jawa Barat. Kejadian berawal saat korban ditinggal sebentar oleh ibunya mengembalikan piring bekas dipakai untuk makan ke dapur. Tak disangka, korban keluar rumah hingga terperosok ke dalam lubang septic tank. Warga digegerkan dengan 2 bocah SD kakak beradik FN dan FI yang tenggelam di kolam bekas galian di Jalan Daeng Hayu, Kelurahan Antang Manggala, Makassar. Menurut warga, korban pulang sekolah melewati jalan dekat kolam galian. Tiba-tiba sang adik FI terpeleset. Mencoba menolong, sang kakak FN justru ikut tenggelam karena tidak bisa berenang. Saat dievakuasi, sang adik telah meninggal. Temannya ini ada 3 orang, jadi 5 orang. Yang 2 itu bersaudara. Ternyata terperosok dalam situ, tidak kelihatan, dicari di bawah sini, ketemu, diangkat 1, masih dibilang mamanya masih ada 1, baru dicari lagi 1, ternyata di posisi itu juga yang 1. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ikan mati berserakan di pesisir pantai Pandeglang, Banten membuat geger nelayan. Ikan tersebut mati diduga akibat fenomena perubahan cuaca. Warga dan nelayan desa Tegal Papak, Pagelaran, Pandeglang, Banten berdatangan ke pantai untuk menyaksikan sendiri ribuan ikan jenis cekong mati dan berserakan di kawasan pantai. Fenomena ini cukup mengembarkan warga karena baru pertama kali terjadi, bahkan tak sedikit warga yang mengaitkan kejadian ini sebagai tanda akan terjadi bencana alam. Namun menurut pihak Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, fenomena ikan mati ini terjadi akibat adanya perubahan cuaca. Pemirsa, MNC Licensing berkolaborasi dengan Aeon Mall BSD City Tangerang menggelar meet and greet dengan karakter animasi Shaun the Sheep. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru untuk menghibur anak-anak penggemar kartun Shaun the Sheep. Meet and greet Shaun the Sheep yang digelar MNC Licensing bekerja sama dengan Futurevas dan Aeon Mall BSD City Tangerang disambut penuh keceriaan oleh anak-anak. Tidak hanya mengajak pengunjung merasakan keseruan libur Natal bersama Shaun the Sheep dan kawan-kawannya, dalam kegiatan yang berlangsung hingga 5 Januari 2025 ini juga untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak dari Yayasan Bina Remaja Kuat dan Yayasan Sosial Tangan Kasih. Dalam kegiatan spesial Natal bertajuk Shaun the Sheep A Frosty Backyard ini, anak-anak juga dapat mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti dancing show dan playground interaktif.
kita bisa memberikan suasana Natal, kegembiraan, kebersamaan, keceriaan buat Ion Mall BSD ini dengan tema Shaun the Sheep ini pasti. Nah, kita ingin mewujudkan imajinasi anak-anak untuk bisa membawa Shaun the Sheep di sini dengan tema backyardnya si Shaun ini. Kita harap sih kerjasamanya bisa berkelanjutan ya, sustain ya. Jadi mungkin nanti ada program-program yang bisa dijalankan oleh MNC, nanti kita juga bisa support. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program Seputar News Siang hari ini dapat Anda lihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.